Baiklah, jadi seperti yang telah kita dapatkan dari penjelasan saat saya menyampaikan unek-unek saya mengenai pengantar pemasaran kewirausahaan atau entrepreneurial marketing, yaitu mengenai karakter dari seorang wirausahawan ya. Masih ingat wirausahawan kan dari kata wira dan juga usaha. Wira berarti pendekar ya, wiro sableng bukan sableng, tapi wira yang usaha, yaitu seorang pejuang yang tangguh. Jadi ya, wira usahawan ya, kenapa disebut pejuang yang tangguh? Karena seorang wira usahawan itu memiliki karakter di dalam dirinya. Karakter apa saja? Yaitu karakter kemandirian tentu saja ya. Teman-teman, wirausahawan itu berarti dia adalah mandiri. Dia tidak mau menggantungkan hidupnya kepada orang lain atau bantuan pemerintah, bantuan sosial gitu, anti bagi para wirausahawan. Dia lebih baik berjuang, melakukan sesuatu untuk mengubah hidupnya. Jadi ada rasa kemandirian, tidak ingin tergantung dengan orang lain, melainkan justru orang lain yang tergantung kepada dirinya. Wirausahawan justru mampu membuat lapangan kerja sendiri dan juga lapangan kerja untuk orang lain. Karena ya, wirausahawan ya sudah pernah dibahas, mereka tidak puas hanya dengan menunggu gaji bulanan saja yang besar nilainya, kan sudah fix ya, segitu-gitu saja tiap bulan. Mereka lebih baik mengupayakan agar dapat yang lebih gitu ya, dapat yang lebih dan bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi ini akan menuju ke sifat kewirausahaan yang selanjutnya, yaitu dia mau mengambil resiko. Resiko bagaimana? Yaitu dia mau mengambil resiko, dia mau untuk mulai bergerak. Jadi dia tidak hanya memplanning saja, hanya merencanakan saja, hanya menerka-nerka, tapi banyak konflik dalam pikirannya. Tidak, dia akan mengambil resiko untuk meraih keuntungan potensial. Jadi meskipun ada tidak 100% akan dapat, tapi dia akan tetap mencoba untuk meraih keuntungan yang potensial tersebut. Jadi masih potensi. Kemudian wira usahawan atau pejuang yang tangguh, karakteristik yang lain adalah juga pantang menyerah. Jadi dia meskipun terjatuh akan pantang menyerah. Dia akan selalu dapat memetik pelajaran dan juga terus berusaha untuk memperbaiki diri. Terjatuh ya bangkit lagi, maju lagi. Tidak ada menyerah kemudian putus asa. Itu sangat bukan ciri-ciri dari wirausahawan. Kemudian karakteristik yang lain juga adalah yang paling tidak kalah penting adalah karakteristik wirausaha memiliki kreativitas yang tanpa batas. Jadi kreativitasnya tinggi. Dia mampu untuk melihat sekaligus memanfaatkan peluang meskipun dalam kondisi atau keadaan yang sulit untuk dia bergerak. Tapi begitu dari kondisi itu pasti ada sisi negatif dan sisi positif. Dia memandang positif bahwa itu adalah peluang dan dia belajar dan memanfaatkan peluang tersebut dengan kreativitasnya yang tanpa batas tadi. Jadi antara lain itu yang pernah kita bahas tentang karakteristik kewirausahaan. Baik, kembali lagi kepada entrepreneur. Jadi meskipun seorang wirausahawan tadi dikatakan adalah orang yang mempunyai banyak sifat tangguh seperti
sifat berani mengambil risiko, kemudian mandiri, kemudian pantang menyerah dan lain-lain, itu tidak berarti bahwa seorang wirausaha dalam memulai usahanya itu dapat sekonyong-konyong coba-coba saja tanpa persiapan terlebih dahulu. Jadi bukan itu makna dari berani mengambil resiko ya. Tapi sebelumnya harus ada pengetahuannya dahulu dan juga harus mempunyai tujuannya terlebih dahulu ya. Jadi tidak sekonyong-konyong mulai usaha gitu. Namun perlu diingat bahwa apapun produk yang akan kita tawarkan kepada pasar itu kita harus memastikan bahwa kita tahu apa yang diinginkan oleh calon konsumen. Kita harus tahu apa sih yang menjadi masalah dari konsumen, apa sih yang menjadi isu atau yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena apa? Karena produk yang akan kita perkenalkan dan akan kita tawarkan kepada konsumen tersebut adalah produk yang mencoba untuk menyelesaikan masalah dari konsumen tersebut. Jadi sekali lagi, produk apapun yang akan kita tawarkan kepada pasar itu adalah sesuatu yang kita coba untuk menyelesaikan permasalahan konsumen agar produk kita nanti mendapatkan nilai bagi konsumen atau product value gitu. Dengan memiliki product value tersebut, maka usaha kita tidak akan kalah bersaing dengan kompetitor. Karena dalam dunia bisnis tuh pasti akan ada kompetitornya. Namun harus diingat bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang perlu untuk ditakuti. Bagi karakter wirausahawan, kompetitor bukanlah sesuatu untuk ditakuti. Karena apa? Karena dari kompetitor kita juga bisa mengambil banyak pelajaran seperti strategi marketing yang mereka terapkan maupun untuk mengetahui kualitas produknya. Jadi kita akan lebih termotivasi untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas produk kita sendiri. Meskipun tentu saja sebagai wirausahawan juga tidak boleh kalah dengan kompetitor. Jadi untuk mendapatkan value itu bukan hanya tentang membuat produk kita menjadi yang paling murah atau paling berkualitas saja. Jadi bukan hanya itu. Kalau menurut Neil Patel ini, product value adalah suatu tujuan bisnis yang spesifik agar brand lebih dikenal. Jadi tentang harga maupun tentang kualitas itu masih dianggap kurang spesifik. Jadi harus bisa menentukan apa hal yang dimiliki produk kita sehingga lebih menarik dan lebih berbeda daripada kompetitor kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal yang tidak kalah penting bagi seorang entrepreneur ataupun marketer dalam memulai usahanya maupun dalam berinovasi yang perlu dipertimbangkan adalah untuk memahami apa yang menjadi masalah konsumen. Karena produk yang akan kita tawarkan adalah merupakan jawaban maupun solusi dari masalah konsumen tersebut.